tadi ya, Allah sumber kasih dan keselamatan. Nah, ini dibagi menjadi 4 tema. Jadi tema 1 dan tema 2 kita ambil dari kitab Yunus, tema 3 dan 4 nanti dari kitab Yoel. Tema 1, tadi kan pokoknya tema kita menyadari Allah itu sumber kasih dan kita akan selamat bersama Allah. Ya, jadi tema pertama, kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri. Itu yang akan kita bahas hari ini. Kemudian yang kedua, kasih Allah menggerakkan pertobatan. Yang ketiga, kasih Allah menyelamatkan. Dan yang keempat, kasih Allah mempersatukan. Tadi seperti saya bilang bahwa sayang sekali kita ini punya manual book yang luar biasa yang akan membuat hidup kita ini sebetulnya berkelimpahan. Damai sejahtera, hidup di dalam keluarga berbahagia, tetapi kita cuma tidak tahu caranya. Seperti tadi saya bilang, berapa persen dari handphone kita pakai? Sama berapa persen dari manual book yang kita tahu tentang hidup? Ya. Jadi kalau dibilang seperti di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadi ketika kita menghadapi banyak persoalan, sebetulnya jawabannya sudah ada. Tetapi kalau kita tidak membiasakan untuk membaca kitab suci, kita nggak tahu cara carinya di mana. Ya, kayak semua kan pernah sekolah ya. Kalau sekolah pas saat ulangan disuruh buka buku, seneng nggak? Kalau ulangan buka buku, seneng ya, semangat. Tapi kalau buku itu kita nggak pernah baca, kita juga nggak tahu cari jawabnya di mana, ya kan? Jadi memang sebetulnya tetap harus dipelajari. Ketika kita disuruh buka buku, kita udah langsung tahu. Oh, saya bukanya di bagian sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi diharapkan mulai BKSN ini sampai nanti BKSN tahun depan, Bapak Ibu mulai untuk bisa baca. Ya. Jadi nanti kalau menghadapi persoalan sama kayak ujian di sekolah, tinggal buka buku di bagian mana kita harusnya sudah tahu. Tema pertama kita akan tadi kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri. Pertanyaannya sekarang, evangelisasi itu apa sih? Beberapa Bapak Ibu mungkin ikut CAP ya. Siapa yang ikut CAP? 1, 2, 3, 4, 5. Bapak ikut? Ikut juga. Nah, berarti tahu dong evangelisasi apa? Ngopo sih Melu? Jawab. Sama. Jadi sebetulnya tema kita ini sama seperti CAP, evangelisasi diri. CAP singkatan apa? Sama seperti tema kita hari ini, evangelisasi diri. Sekarang ayo yang ikut CAP. Tadi yo tanya. Coba saya tanya Ibu, evangelisasi apa? Nggak baca ya? Oh enggak, belum ada keretanya. Evangelisasi apa? Memberitakan. Pewartaan. Pewartaan. Bapak-bapak yang di belakang saya ini nggak kelihatan semua loh pengunjungnya. Menginjili. Bapak-bapak yang di belakang? Ibu? Ibu bapak? Belum ikut? Ya. Jadi tadi di dalam kitab suci sebetulnya kita punya tugas. Ya. Bapak Ibu kebayang nggak? Kita semua kan ciptaan Tuhan. Pada saat Tuhan menciptakan kita, coba kita mulai berimajinasi. Pasti nggak mungkin diciptakan cuma seperti kita bikin pabrikan. Dibikin, dihembusin nafas, udah terserah. Mau jadi apa terserah. Pasti Tuhan punya rencana pribadi maupun kolektif. Ada satu tugas yang semua manusia itu harusnya ketika kita mengikuti Yesus, itu tugas yang kita emban. Apapun pekerjaan kita, apapun tugas khusus kita, ada satu tugas utama, yaitu ada di
Matius 28 ayat 19 sampai 20. Evangelisasi itu berasal dari perintah yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada para murid. Jadikan semua. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi betul, menginjil, mewartakan, itu adalah evangelisasi. Jadi pertama sebelum kita bisa menginjil atau mewartakan, pertama kita harus membuka akses dulu kepada Tuhan. Membuka akses artinya apa? Ya kan tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau berdoa, siapa yang ngomong? Kapan kita dengar Tuhan? Lebih banyak kita yang ngomong, apa Tuhan yang ngomong? Jadi membuka akses artinya apa? Mendengarkan Tuhan. Lebih banyak mendengar. Membuka akses itu kan artinya kalau kita secara kontekstual, kalau kita buka akses apa? Membiarkan orang masuk. Membuka akses kepada Tuhan artinya membiarkan Tuhan masuk. Hadir. Berapa banyak dari kita ketika kita berdoa, ketika kita baca kitab suci, membiarkan Tuhan masuk. Yang ada kita yang sibuk. Jadi padahal ketika kita membuka akses, Tuhan tuh mau apa sama kita? Tuhan itu bukan mau nyuruh-nyuruh, karena Tuhan kan punya segala. Yohanes 10 ayat 10, ketika kita membuka akses, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam semua kelimpahan. Jadi ketika kita membuka akses, Tuhan mau memberikan kita, menyatakan kasih-Nya, menyatakan cintanya, memberi kita hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan itu bukan hanya dari materi ya, tapi materi juga pasti salah satunya. Bukan satu-satunya, tetapi salah satunya. Kemudian yang kedua, dengan kita membuka akses berarti kita menjalin hubungan yang lebih erat. Setelah kita sendiri penuh oleh Tuhan, baru kita bisa mewartakan kepada orang lain iman kita, kehadiran Tuhan, baru kita bisa menceritakan. Sekarang kalau kita sendiri nggak merasakan, apa yang mau kita sampaikan? Jadi ini prinsipnya seperti prinsip naik kapal. Kalau naik kapal, kalau tekanan di udara berkurang, apa yang harus dilakukan? Pasang masker siapa dulu? Kita dulu. Bahkan kalau bawa anak, kita dulu. Baru exactly dengan evangelisasi. Before kita go out, kita dulu penuh dengan Tuhan Yesus. Nah, di kitab Yunus ini nanti kita akan melihat, menurut saya pasti, tapi semua pernah baca ya kitab Yunus, pernah baca ya? Ya, tapi kalau kita itu bagus sekali. Nah, ini juga Paus Benedictus dan Paus Fransiskus itu juga sudah di dalam surat apostoliknya sudah menggerakkan mengenai evangelisasi. Jadi mengatakan bahwa kita ini sekarang manusia-manusia ini, orang-orang di dunia ini butuh kesaksian. Kesaksian tentang siapa? Tuhan. Kenapa? Karena sejak pandemi kita lihat apa? Orang itu semakin hari semakin kosong, semakin hari semakin salah arah. Belakangan suka nonton berita nggak Bapak Ibu? Isinya apa kalau nonton berita? Pemilu aja.
Sebelum pemilu, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan. Ya, terus makin lama pelakunya makin kecil, makin muda. Anak SMP bisa memperkosa, anak SMP bisa membunuh. Kenapa? Hilang arah. Itu di situ kita ini anak-anak Tuhan perlu melakukan evangelisasi. Tapi before go out harus go in. Kita akan lihat, kita akan masuk ke dalam bacaan kitab suci. Silakan.